Tolonglah. Iya, gue seneng bikin review kayak gini, dapat AdSense gitu ya. Seneng bikin videonya, cuma capek juga lama-lama gitu. Kalau misalnya nonton film kayak beginian, yang isinya nggak ada satupun hal yang bisa bikin gue seneng, nggak ada satupun unsur yang bisa bikin gue bahagia nonton filmnya, yang bikin gue tertarik, melek pun susah gitu nonton filmnya. Jangan pikir karena gue reviewer film, gue cuma nonton film ke bioskop cuman buat ngenilai film, buat menganalisis, untuk mencari-cari kesalahan dari filmnya. No man, gue cuman manusia biasa yang hobinya nonton film. Ya gue pengen nonton film, ya pengen dihibur. Terus gue yakin pertanyaan dari kalian selanjutnya adalah, ngapain lu nonton kalau gitu bang? Udah tahu filmnya sampah. Pertama, gue mana tahu filmnya sampah, kan harus dicek dulu gitu. Gak bisa kita langsung mengestimasi, langsung ngejudge filmnya padahal belum nonton filmnya. Kedua, ya emang ini kerjaan gue. Gue adalah reviewer film, ya gue harus melihat, menentukan secara objektif apakah filmnya bagus atau enggak. Ya harus nonton dulu. Ya gini, masalahnya gue tuh punya beberapa teman reviewer film juga gitu. Gue sangat-sangat paham kok, mereka sangat mengerti mengenai dunia perfilman. Mereka udah nonton film-film yang bagus gitu. Mereka suka menganalisis sebuah film. Mereka orangnya jujur, gue tau lah orang-orang itu gitu, teman-teman gue. Tapi masalahnya biasanya orang-orang yang seperti itu, yang sangat paham mengenai dunia perfilman dan jujur, itu nggak mau nonton film horor lokal model beginian. Dan yang jadi masalah kalau misalnya orang-orang jujur yang mengerti perfilman nggak mau ngebahas, ngekritik film-film seperti ini, dan yang pada akhirnya ngebahas film-film kayak beginian adalah review-review TikTok bayaran yang tiap hari muji-muji filmnya 11/10, 100/10. Selama nggak ada oposisi dalam industri perfilman yang berani kritik film-film kayak beginian, industri perfilman kita ya begini-begini aja. Mau sampai generasi cemas 2045 bakal kayak begini aja industri perfilman kita. Makanya gue selalu bilang, coba suarakan lah, please bantu kritik juga film-film kayak gini, bantu edukasi ke teman-teman kalian. Kalau misalnya film-film kayak beginian, ya kalau perlu udah diboykot aja lah sekarang, kalau emang yang bener-bener sampah total mampus mamiala satu kayak yang bakal gue bahas hari ini ya. Dan jangan lupa juga, penting banget buat nge-support film-film lokal kayak misalnya modelan Laura kemarin yang gue bahas, Kakak Bos, Cinta dari Timor gitu. Bahkan Togut sekalipun, yang memang itu film-film yang bukan bagus banget, bahkan gak nyampe bagus gitu ya. Rating-ratingnya mediocre, kurang gitu. Lu lihat ya rating-rating dari gue berapa itu. Seingat gue juga film lokal yang nyampe di angka 8 dari gue di tahun 2024 ini kayaknya baru nyampe 2 film doang deh. Nggak lebih dari 2 film seingat gue ya. Coba kalian cek deh video-video review gue di tahun ini. Sisanya ya udah mediocre, kurang gitu. Emang bukan film-film yang bagus, masih kalah sama film-film luar. Tapi kita harus support, kita pertahankan film yang seperti ini, yang at least niat gitu dibuat gitu. Ada proses kreatif yang dilalui, ada penulisan cerita yang pakai hati gitu. Nggak kayak film-film model kayak gini yang aduh mohon maaf ya, nggak dibuat pakai hati, kayak asal-asalan banget cuman demi cuan doang. Impian channel Ngelantur dari dulu cuma satu, sederhana aja, yaitu masa depan kita, anak cucu kita bisa menikmati film-film yang berkualitas, yang at least yang gak usah ngomongin bagus, ngelewatin Jepang, Cina, gak usah jauh-jauh. Bilang aja mediocre kayak film-film yang tadi gue udah bahas, kayak film-film yang at least gue masih kasih 6,5, 7 ke atas, kayak film-film Kabut Berduri yang banyak gue kritik, tapi at least ada sesuatu yang dikerjakan lewat film tersebut. Gak kayak film-film kayak gini, capek bos, cuman ngelihat sepanjang film, nonton kayak nenek-nenek yang keluarin suara, bapak-bapak jam 6 subuh di kamar mandi. Oke, gue gak mau bahas film ini lama-lama ya, karena sejujurnya juga gue gak tahu mau bahas apaan tentang film ini. Apa yang mau dibahas? Orang isinya bener-bener cerita 15 menit doang yang dipanjang-panjangin gitu. Lu bayangin ceritanya, cuman seorang seller rumah terperangkap bersama dengan 2 maling di dalam satu rumah bersama dengan nenek-nenek yang kayak tadi tuh suara itu, kayak bapak-bapak jam 6 subuh di kamar mandi keluarin suara udah kayak kodamnya keluar. Kayak begitu doang sepanjang film, 90% kayak begitu. Lu bayangin apa nggak budak kuping gua gitu. Tapi ya balik lagi, mulai dari plot ceritanya yang menurut gue cuman sekedar 15 menit doang, tapi di film ini dicoba dipanjangin menjadi 1,5 jam durasinya. Bahkan gue kaget tadi pas ngeliat durasinya setelah gue nonton film, ternyata cuma 1 jam 30 menit. Tau gak lu, gue berasa nonton ini kayak 4 jam 50 menit bos. Gue berasa di bioskop, buset dah.
Fasenya lambat. Ini memang tipikal film yang slow burn. Fasenya lambat sekali. Frame shot per shotnya itu lama. Gue hitung kayak 5 detik satu frame, terus ganti 10 detik. Cuma ngeliatin orang diem doang, cuma ngeliatin orang berdiri doang gitu. Terus dipakein background musik horor yang kayak di YouTube lu tinggal cari horror background music langsung keluar. Nah, itu dipakai tuh di film ini gitu dengan fasenya yang lambat. Kayak menurut gue apa faedahnya gitu lu pakai fase lambat? Cuman 2 sih menurut gue kemungkinannya, antara emang nih sutradara cuman punya cerita 15 menit dan mencoba dipanjang-panjangin jadi 1,5 jam, makanya fasenya dibikin lambat banget shot per shotnya, atau memang dia sok-sokan pengen pakai fase lambat supaya nge-build suspense, tense-nya pelan-pelan seperti film-film horor luar yang pendekatannya pelan-pelan. Mungkin kayak gitu ya. Cuman ya gini loh, kalau kalian yang nggak tahu apa sih bang fungsinya film-film dengan fase lambat seperti ini gitu, apalagi untuk film horor, gue malah jadi ngantuk bang, gue malah jadi bosen gitu nontonnya kalau film fase lambat gini. Gue paham lah, gue tahu rata-rata kebanyakan masyarakat Indonesia, netizen ini tuh paling nggak bisa nonton sesuatu yang lambat gitu, nggak sabaran gitu orangnya ya. Makanya nggak heran kemarin pas gue lagi bahas film-film kayak Longlegs atau misalnya film lokal Sakaratul Maut, langsung banyak yang ngomong, bang gue ngerasa kayak ke-scam bang, lu bilang bagus tapi gue tidur gitu. Itu bukan salah di gue, salah di lu gitu. Lu yang memang seleranya nggak bisa film-film yang lambat gitu. Padahal kegunaan dari sebuah fase yang lambat dalam film horor terutama ya adalah efek psikologis yang bisa dihasilkan. Paling gampang misalnya film-film Stanley Kubrick itu selalu slow burn gitu ya, pacingnya lambat banget. Coba misalnya film The Shining, salah satu film horor yang gua suka banget, dimana sebuah keluarga di dalam sebuah hotel yang mewah megah gitu ya, kayaknya indah-indah aja gitu, dapat uang cuman nginep di hotel. Tapi yang justru terjadi adalah ketika lu berada di sebuah lokasi yang sangat-sangat luas tanpa ada orang sedikit pun, ya itu akan membuat pikiran lu menjadi gila. Ada efek psikologis yang dihasilkan dan itu digambarkan lewat shot-shot dari film The Shining. Mulai dari si bocil naik sepeda di trekking, ikutin koridor, sejauh apa koridor gitu ya. Terus habis itu close up ke mukanya Jack Nicholson, cuman close up lama gitu ya, zoom pelan-pelan. Itu kan fase lambat ya, memang perlu kesabaran. Tapi entah kenapa pikiran kita, kalau misalnya emang kalian mengerti film, itu dibuat teracak-acak dengan efek shot-shot yang seperti itu. Misalnya kayak film Longlegs, kemarin gue bilang memang fase lambat, banyak yang gak suka. Tapi entah kenapa gue ngerasa dari setiap komposisinya, penggunaan free space yang luas, itu mempermainkan otak gue pas lagi nonton filmnya. Fungsinya di situ. Sedangkan untuk film ini, mohon maaf, ini fase lambat, apa faedahnya ada di sini? Nanti kalau kalian perhatiin, siapa tahu nih ada yang mau nonton film kayak beginian ya, perhatiin deh, shot-shot itu lama banget gitu. Satu orang shot, wide angle, lama lagi berapa detik, tapi gak ada suspense yang dibangun sama sekali. Gue sama sekali gak ngerasain ketakutan apa-apa nonton film ini, biasa banget. Yang ada cuman dengerin background horror yang dikencengin begitu doang gitu ya. Dan paling masalah bener-bener audionya ancur-ancuran. Kalau kalian perhatiin nanti setiap dialog-dialog yang ada di film itu, gue ngerasa kayak sound yang udah ditangkap sama si sound recordist itu ya, terus diedit, volume itu kayak dinaikin, ditinggiin banget. Yang terjadi adalah seperti ini. Halo, nama saya Timothy Fidealo. Nah, seperti itu udah gue tinggiin tuh tadi suaranya pas lagi ngomong kayak gitu. Nah, itu kan aneh banget, jadi kesannya nggak natural kan. Dan parahnya lagi adalah banyak banget penggunaan dialog yang panjang. Sok-sokan pengen dibikin long take satu scene, dialog panjang gitu, banyak dialog. Tapi bukannya malah menimbulkan efek seperti gue nonton film Siksa Kubur misalnya, atau film Jatuh Cinta, seperti film-film yang dialognya emang panjang-panjang semua, tapi selalu ada sesuatu yang dideliver lewat actingnya, lewat dialog yang begitu natural. Di sini kebalikan ini, mohon maaf ya. Udah tahu aktor-aktor yang main di film ini bukan Reza Rahadian, Dian Sastro, Putri Marino, Vino Gebastian, boro-boro bos. Pas gue selesai nonton film ini, gue coba cari tahu nih aktor-aktornya siapa-siapa, kagak ada yang gue tahu gitu. Track recordnya juga film-film sebelumnya juga nggak jelas, kurang jam terbang. Ya nggak masalah kalau emang budgetnya sedikit, nggak bisa nge-hire aktor yang bagusan dikit, nggak masalah. Gue paham kok emang kalau misalnya budget sedikit, udah biasa lah film horor lokal gitu ya. Tapi ya pakai logika dikit gitu, jangan dibuat dialog panjang gitu, soal-soal mau dibikin long take, banyak dialog, fase lambat. Alhasil yang terjadi adalah sepanjang gua nonton film ini, gua berasa kayak lagi nonton ujian praktek drama pelajaran bahasa Indonesia. Lu bayangin aja, bisa-bisanya ada satu karakter yang ngomong kayak gini di salah satu adegan di film ini. Ritual ini bukan untuk mama, tapi untuk kita. Mohon maaf mas,
Kayaknya masalah alamat deh ya. Kalau misalnya mau lomba pidato bukan di sini, di SMP Negeri 1 Kawangkoan tuh. Bahkan ada satu karakter juga yang ngomongnya kayak begini nih. Saya merasa seperti pindah ke sebuah alam yang dingin dan gelap. Lah malah puisi si anjing, lagi diteror padahal. Bayangin lu lagi ada nenek-nenek di dalam satu rumah, lu kekunci di dalam, lu nggak bisa keluar, lu malah puisi. What the hell man? Lu pikir lu Roy Kimochi? Dan memang kerasa banget film itu dipanjang-panjangin nih, setan nenek-nenek tuh muncul tiba-tiba terus hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Udah sempet digaji kepalanya, habis itu hilang, ntar muncul lagi. Gue udah lupa nih plot cerita yang ada di film ini apa aja gitu. Nama-nama karakternya juga udah gue lupain semua. Karakternya hancur, acting hancur, audio hancur, plotnya hancur, mending visualnya bener hancur juga bos. Nih gimana ini ya? Gue dari opening scene aja ya gue udah bisa ngejudge ini selera pembuat dari film ini tuh seperti apa. Lu bayangin aja, baru film mulai lu langsung dikasih lihat jam yang segede gaban gitu ya, pakai CGI. Lu udah tahu budgetnya kecil, lu bikin jamnya pakai CGI yang sampah mampus seperti itu secara visual gitu. Bang Jokan aja di series Nightmares and Daydreams bikin jam yang segede Big Ben di London gitu ya. Itu pakai praktikal, dibuat, dibentuk, dibangun itu jamnya gitu. Lu ngapain pakai CGI cuman buat jam dinding kayak begituan doang? Apa susahnya sih beli di Mr. DIY gitu jam banyak kayak begitu yang bentuknya keren-keren, murah, gua beliin deh sini dah. Bahkan secara sinematografi tuh, wah ampun-ampunan tuh, angle-anglenya aneh semua, ngaco-ngaco banget deh. Lu bayangin banyak banget angle yang sok-sokan dimiring-miringin gak jelas gitu, yang gua gak tahu apa faedahnya. Estetik kagak, berasa di dalam menara Pisa iya. Dan gak cuma masalah angle-angle yang miring-miring gitu ya, masalah secara komposisi aja itu kayak gak diperhatiin gitu loh. Kayak kapan harus dibikin rule of third, kapan harus dibikin center, kapan harus dikasih empty space, free space, itu nggak diperhatiin men. Kayak semua komposisi gambarnya nggak enak banget. Ada yang 3 shot 1 frame 3 orang dibikin medium shot yang nanggung mampus gitu ya. Mending kalau background latarnya bagus secara production, warnanya cakep gini. Ini cuma pakai tembok cat warna putih doang gitu, flat mampus, ditempel color grading biru-biru butek, tambah asap dikit. Lu bayangin 1,5 jam gua nonton visual kayak begituan di bioskop. Gimana nggak keluar manggil ke Sharingan dari mata gua? Jadi ya gue nggak tahu lagi mau nilai film ini dari mananya lagi gitu. Eksekusinya hancur semua, audio, visual, plot ceritanya juga kayak lu seenak jidat ganti-ganti logika dari filmnya gitu. Kayak di awal cerita film ini kan ya mereka kejebak nih di satu rumah yang besar itu. Nah, ada polisi yang dari luar ngelihat masuk lewat kaca. Polisi tuh nggak bisa ngelihat orang yang ada dalam rumah tersebut meskipun lewat jendela, meskipun udah sedekat ini gitu ya, cuman terhalang lewat satu jendela doang. Tapi orang dari luar nggak bisa lihat orang yang kejebak di dalam gitu. Jadi kayak ada penghalang yang membuat alamnya jadi kayak berbeda gitu. Nah, lu bayangin ada satu momen di mana pacar dari cewek yang kekurung di dalam lagi ngeliat-liat kok nggak ada orang di dalam. Oh, ternyata dia bisa ketahuan gara-gara tulisan embun gitu ya. Oh, berarti ada orang di dalam, ada ceweknya di dalam, dan dia nggak tahu cara masuk gimana, kekunci nih pintunya. Dan penulis cerita dari film ini dengan gampangnya ngebuat karakter main Pancasila 5 dasar A, B, C, D. Nah, begini langsung bisa masuk bos ke dalam rumahnya bos. Cuman main Pancasila 5 dasar begini, masuk ke dalam pintunya. Tadinya lu nggak bisa masuk, kenapa tiba-tiba bisa nembus tembok? Lu Obito Uchiha bos. Gak, logikanya, waduh ini film apa ini? Udah 2 kali beruntun gua kemarin nonton film kayak begitu, sekarang kayak begini, apa-apaan ini? Sisi positif satu-satunya yang gue temukan dari film ini lagi-lagi secara mungkin prostetik ya. Ada beberapa bagian yang bagus, tapi lagi-lagi dihancurkan dengan CGI, ditambah-tambahin lagi, dibikin matanya ada shadow-shadow nggak jelas gitu ya. Dan secara cairan ketika lagi muntah, oke lah, jijik lah nontonnya gitu. Ada adegan lagi hamil orang gitu ya dengan suara ya agak cringe, tapi ya lendir-lendir yang keluar juga itu secara practical effect. At least masih ada sedikit keniatan dari sisi air ketuban yang pecah, darah yang berceceran kemana-mana. Masih ada bagian yang menjijikan, tapi ya itu maksa banget ya gue menemukan sisi positifnya. Selebihnya hancur-hancuran dah film ini. Makanya mohon maaf sekali, gue masih harus kasih rating 1,8/10 alias ya ini jelas-jelas sudah lebih dari sampah sih.
Gua nggak tahu lagi mau nilai apa lagi dari film ini. Meskipun gue sebenarnya masih punya 1000 kritikan yang bisa gue sampaikan, bisa aja gitu. Kalau mau gue bedah satu-satu, ya terlalu banyak yang harus gue sampaikan untuk nge-breakdown kritikan yang harus gue sampaikan untuk film ini. Cuman ya buat apa juga gitu, buang-buang waktu gue juga. Yang penting gue cuma minta kalian satu deh, suarakan ya, kritikin film kayak begini. Ya stop lah, udahlah bikin film-film gak jelas kayak gini. Masih banyak yang bisa dieksplor dari Indonesia gitu. Kita masih punya segudang kebaikan, sisi positif, cerita rakyat, mitos gitu ya. Itu masih bisa dibuat gitu film-film horor dari situ. Kalau emang masih mau maksa bikin horor, masih bisa yang lain-lain. Kenapa harus kayak ginian gitu ceritanya? Yaudah, itu aja lah ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.